Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin Rasulihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rzuqna rahmatan nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu keluarga besar Mushola Fathul Mu'min yang hadir pada kesempatan ini, mudah-mudahan asbab mengaji harapan besar kita turun cucuran rahmat Allah, ampunan Allah, serta berkah di tengah-tengah kita. Amin ya rabbal alamin. Tentu yang Al-Fakir sangat hormati, muliakan karena Allah. Dalam hal ini para orang tua, para abah, para kesepuhan Mushola Fathul Mu'min, bil khusus Adik Ustaz dan Toha beserta segenap kepengurusan DKM yang terlibat di dalamnya. Kita doakan beliau sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, kita tertunda sekitar 1 pekan. Kemarin saya izin dengan Pak Dinali beserta dengan KRT. Minggu lalu abah saya diminta langsung oleh tokoh masyarakat yang ada di Kota Bumi, tepatnya Lampung Utara, untuk mengisi beberapa rangkaian Isra wal Mi'raj. Baik itu di Sri Basuki, yang paling berkesan itu di Sri Basuki. Dianggap saya sebagai anak daripada tokoh kiai di sana bernama Kiai Haji Rahmatullah. Dan di Ketibung itu luar biasa, namanya Masjid Al-Muhajirin dan Masjid An-Nur. Rupanya kalau di desa, di kampung itu lebih meriah daripada di kota. Alhamdulillah. Ibu bapak, kita kemarin sudah menghatamkan bab daripada seputar wudhu yang kemarin closing ditutup dengan hal-hal yang dapat membatalkan wudhu. Sekarang masuk pada pembahasan faslun fi bayani ma yahrumu bil hadathi al-asghari wal mutawassiti wal akbari. Kata Syekh Nawawi, sarah daripada kitab Safinatul Najah, yakni Kasifatu saja. Pasal ini menjelaskan tentang perkara-perkara yang diharamkan sebab berhadas. Adapun hadas ibu-ibu anak telur, yang pertama ada hadas kecil, yang kedua al-mutawassiti hadas sedang, yang ketiga hadas gede. Yang kita kerucutkan di maghrib, kita akan membahas ma yahrumu bil hadasil asghari, seputar tentang hadas kecil. Bahasa Inggrisnya cuil. Apa Pak? Bahasa Jaksanya ini kalau. Nah, Bapak hadirin, apa kata Syekh Nawawi? Manil taqaqa wudu'uhu, orang yang rusak atau batal wudunya, haruma alaihi arba'atu asya'a. Jadi Bapak hadirin, orang yang batal wudunya haram bagi orang tersebut melakukan 4 perkara. Bu, hilang. Bu,
orang batal wudu nggak boleh melakukan 4. Ingat Bu, apa yang pertama ibu-ibu sarwiti sarpolah beda? Ahaduha as-salatu. Yang pertama orang yang batal wudu tidak boleh melakukan sholat. Haram ya melakukan sholat. Sholatnya maktubatun 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, dan sholat subuh. Itu haram kalau ibu bapaknya orang duit. Haram ya. Kayak Isra Mi'raj bapak. Ini udah ada Isra Mi'raj belum? Emang nggak ada ya? Tidak apa. Misalnya bapak Isra Mi'raj, kalau di digital apa? Formality dia, sifatnya nggak mesti. Syariat yang pertama sholat dilakukan oleh Kanjeng Nabi itu sholat terbuk. Sholat berapa waktu? 5. Sing pertama kali dikerjain Nabi sholat terbuk. Ibu dengar nata ibu. Sholat apa Pak pertama kali Pak? Hah? Subuh apa Zuhur? Sing bener sholat Zuhur dalam redaksi kitab Fathul Mu'in. Kenapa sholat Zuhur? Karena ketika diperintahkan sholat subuh, Nabi pada waktu itu belum tahu teknis tata cara mengerjakan sholat subuh. Maka syariat menunjukkan sholat yang pertama kali dikerjakan Nabi adalah sholat zuhur. Nah Bapak Ibu, kembali ke benang merah. Orang nggak punya wudu haram melakukan sholat. Sholat apa Bu? Sholat 5 waktu. Walau naflan, sekalipun sholat sunnah nggak boleh. Rawatib, qobliyah, ba'diyah, witir, tarawih, tahajud, duha, dan lain sebagainya enggak boleh. Wa sholatu janazatin, sholat jenazah Pak Ibu enggak boleh. Kalau ibunya enggak punya di Ustaz, saya tanggung pengen wudunya rame, sholat aja enggak boleh. Sholat jenazah kudu pakai apa? Pakai mesti sholat jenazah mesti punya wudu. Apa kan enggak punya wudu? Tapi Bapak hadirin, pengecualian nih ila ala faqidir tahuraini, kecuali orang yang tidak mendapati 2 alat bersuci, yakni wudhu dengan air, yakni tayamum dengan debu, maka boleh. Kecuali fayusallil fardhu, maka dibolehkan orang yang tidak punya wudhu. Tiba mana? Orang yang tidak punya wudhu sebab air, orang yang nggak punya wudhu sebab dia tayamum, boleh dia ikut sholat, namanya sholat fardu boleh. Duna nafli, bukan sholat sunnah, sebab li hormati waktu, yakni sholat menghormati waktu. Contoh begini Pak, bapaknya sakit, maaf nggak ngedoain, maaf. Bapak ibunya sakit, dirawat di rumah sakit yang terkenal, rumah sakit daerah. Masih ada Pak? Nggak tahu terkenal apanya ya, jangan sebutin. Bapaknya pakai BPJS, kelasnya kelas 3, satu ruangan 5 orang, bengek, batuk, keretek, ngap-ngap, campur aduk di situ. Bapaknya pengen sholat, nggak bisa pakai air. Atau yang kedua, tidak memungkinkan pengen sholat pakai tayamum, nggak mungkin.
banyak alat detektor gitu nempel. Nah ibu bapak masih bisa sholat, boleh, walaupun nggak punya PPT, duduk pakai air, walaupun tidak memungkinkan pakai debu, mesti sholat. Ada kiblat, tanpa wudhu air, tanpa tayamum debu, namanya sholat li hormatil waktu, mesti sholat. Berarti tarik benangnya begini, sekalipun sholat jangan sekalipun sakit jangan ninggalin sholat. Itu tarik simpul. Bagaimana PRT sholatnya biasa? Kan pakai apa namanya Pak? Saya seperti ini usalli fardhu arba'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Ini niat bukan? Niat bukan? Bukan datang talafil. Niat mana sini nih? Wa mahalluha qalbu di hati. Sakitnya itu di sini. Kata cita. Allah. PRT-nya diponis sama dokter. Ini mah PRT kena aslam. Apa aslam? 3 hari PRT-nya, Senin, Selasa, Rebo. 3 hari kali 5 berapa tuh? 15 kali sholat. Hari Kamis PRT udah mulai sidak nih, udah sehat. Bersama kolaborasi sama KKN untuk anak mahasiswa Unila. Bener nggak? Iya, saya lihat dari cakap juga sebelah kanan. Minta nomornya PRT. Nah hari Kamis PRT sholat apa Bang? Wayak di idza qadira ala ahadihima. Yang sholat 3 hari itu PRT dirapel, dikodok. Jadi ibu nitip senajan sakitnya mesti sholat. Sholat apa namanya Bu? Bu? Iya apa? Sholat apa Bu? Enggak merhatiin. Berarti gua dari tadi ngomong kamu orang ngapain? Suaranya kurang jelas tak Bu? Jelas kan ya? Sholat apa namanya Bu? Sholat? Nah, salah sakit. Enak be sholat jamaah. Aduh, dari tadi berarti saya ngapain? Ibu, namanya sholat li hormatil waktu. Apa Bu? Bukan jamak, sejauh ini Mbak. Sholat li hormatil. 1, ibunya mau wudhu nggak bisa pakai, nggak bisa pakai tangan. Besok nggak apa-apa maklum ibu ya. Apa? Iya. Kedua, ibunya pengen wudhu nggak bisa pakai debu, namanya apa tuh Pak? Tayamum tuh. Maka ibu bapak masih ditekankan untuk sholat. Sholat apa namanya? Li hormatil waktu. Kapan sholat? Ya sholat biasa PRT lagi sakit tuh. Nanti tuh ibunya hari Kamis kan sembuh, atau hari Jumat atau hari Sabtu. Yang 3 hari di rumah sakit kudu dikodok. Begitu maksudnya. Artinya tidak ada kesempatan sekalipun sakit, tapi sakit yang tidak emergensi masih kudu sholat. Kang, lah kakak sholat maghrib lah, beda. Pening dah sih. Ya pening masalah ya. Pening nggak Bapak? Ada masalah nggak Pak? Punya masalah nggak? Ya. Saya? Ya. Lebih banyak. Punya masalah Pak. Jadi jangan kita alasan punya masalah kagak sholat. Ninggalin sholat itu awal nambah daripada masalah. Semua gerut Pak, cuma nggak ditampakin aja. Bapak jangan percaya sama entertainment. Di depan video, di kamera bahagia, romantis, di belakang mah belum betul apa betul? Iya. Apalagi teman saya lagi ribut aja si Inara
Nah, ibu bapak tuh tadi ya. Jadi kalau nggak punya wudu haram kecuali sholat li hormatil waktu, itu namanya emergency, faktor X. Nah, ibu bapak, ketika Kang Agus besti saya nih, beliau pakai apa namanya itu? Lakon. Sunan Kebon Kelapa. Teman saya terpakai SD di Lahoriah. Dulu masih jenazahnya Abah Nawawi. Allahumma yarham orang tua daripada guru kita Abah Ustadz Haji Sobrawi dan Kiai Haji Jamal Sari. Punya adik namanya Ustadz Dedi Fatul yang sekarang memegang Al-Khoria Kupang. Dulu mau pas Kupang Texas, sejualan itu sekolahnya di mana? Al-Khoria Kupang. Masih ingat kita Pak? Pakai sapu lidi punya saya. Hoi, bayaran. Iya gitu, ciri khas itu. Bayaran. Emang guru siram malaikat. Iya Pak. Masih ingat zaman dulu. Mudah-mudahan terang dan amin rabbal. Nah, saya begini nih ngalir pertama-tama. Insya Allah ngalir orang nomor hebat. Tingkat keikhlasannya luar biasa. Nah, Kang Agus jadi makmum. Yang imam Pak RT. Pak Ade Ali, Pak Ade nggak ada lagi keluar. Pak RT kebetulan baru pulang umroh. 12 hari diberangkatin semua bunda. Jadi imam Pak RT. Boleh nggak? Boleh aja kalau bisa. Allah baca bareng di pertengahan jalan PRT ngentut. Batal nggak? Kenapa? Karena sudah menanggung hadas kecil. Tapi kalau PRT melanjutkan sholatnya dosa PRT. Tapi PRT kan posisinya dilema dia, baru pulang. Mahal. Kata PRT. Kalau gue batalin malam sama Kang Agus, mana ada gue kasih sejadah, jemaah udah gue kasih jam-jam. Malulah kalau gue batalin. Apa kata jemaah tuh, kata PRT, mementingkan ego, padahal udah batal. Maka sholatnya dosa PRT karena memaksakan sholat dalam keadaan berhadas, nggak punya. Nah, bagaimana statusnya abang saya Kang Agus jadi makmum? Sholatnya gimana? Batal nggak? Sholatnya sah dengan catatan kalau tidak ngedengar ngentutnya PRT. Tapi kan Kang Agus di belakang mengidentifikasi. Kata Kang Agus begini. Gitu. Nah, kalau udah nyium begitu, maka makmum yang ngedengar itu batalnya bukan sholatnya, tapi berjamaahnya. Maka ngambil sikap mufarokoh, tidak lagi ngikut ritme gerakan imam. Ketika PRT takbir Allah Akbar, ngapain nih PRT bu? Ruku. Kang Agus jangan ruku. Ketika PRT tidak, baru Kang Agus ruku. Itu namanya sudah mufarokoh. Nah, yang ngedengar itu bapak-bapaknya ngedengarnya itu jangan ngajak-ngajak. Kan abang sebelah kata Agus ngentut, jangan nggak boleh ngajak, udah sendiri aja. Kalau ngajak jadi mesti Pak ya, kita mengerti dalam fan ilmu tatanan sholat berjamaah, minimal fakih paham dalam sholat berjamaah. Itu Pak ya, yang pertama nitip sholatnya haram kalau nggak punya wudu, kecuali sholat apa tadi bu? Hah? Oh ya, sholat apa mak? Lihormatil. Sekarang Pak jujur bareng-bareng. Di rumah sakit PRT, ada nggak orang yang memperdulikan sholat? Kita nih udah ngaji kudu kasihan.
kita punya istri, punya ponakan, suruh sholat. Mah, sholat dulu sih. Ya udah Pak, sholat. Tuh, itu mau PRT. Baru pulang di kontrol. Cuma kadang-kadang Pak Alinya nengok ke jemaah yang sakitnya, kamu kata Pak Ali, sholat dia mati. Mau sholat lagi sakit gini suruh sholat, nggak ngeliat aku lagi sakit. Bener nggak Pak? Itu namanya fakta di dalam tatanan ibadah. Mudah-mudahan kita bisa menjaga sholat dalam keadaan apapun, dimanapun dan kapanpun. Amin ya rabbal alamin. Wa fi makna sholati khutbatul jum'ati, senada dengan sholat khutbah Jumat kudu punya wudu. Nah, punya wudu khatib Jumat Pak. Khatib Jumat hukumnya wajib sholat. Nggak boleh dia nggak punya wudu. Karena kalau khatib Jumat apa? Sholat dulu apa khutbah dulu? Khutbah dulu baru. Kalau dia batal lagi khutbah bagaimana? Otomatis dia sholatnya nggak punya wudu. Haram, hukumnya nggak boleh. Kalau dia batal. Kalau dia nggak malu, ganti sama teman. Imam batal luar, boleh maju. Nah, bagaimana yang khotibnya? Nyender di pojokan begini, sambil ngomong nanti. Bagi dua amplop gitu. Bagi apa Pak? Bagi dua. Karena dia udah jadi khotib. Batal ya Pak. Mesti dia nggak boleh dalam keadaan khotib Jumat nggak punya wudu, mesti punya. Tapi kalau khotib Idul Fitri, sholat dulu apa khotib dulu? Gimana kalau khotib Pak? Idul Fitri, Idul Adha, khotib nggak punya wudu, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak Mak? Boleh. Cuman hukumnya makruh karena udah selesai sholat dan hukumnya sunnah itu sholatnya. Gitu Pak ya. Itu namanya senada khotib Jumat pun mesti punya wudu. Jangan lama-lama. Khotib mah paling mentok 15 menit. Standarisasi dalam perkhutiban 10 menit. Ini mau khotib setengah jam. Enggak bakal dengerin Pak. Pada nyender lagi kan begitu. Ayo ngomong apa tuh? Jangan, minimal 7 menit, maksimal 5 yang ingin saya sampaikan, tapi 3 nggak apa-apa. Karena amplopnya udah dilem. Benar nggak Pak? Iya, nggak bakal bukan. Itu namanya khotib Jumat. Yang kemudian wasajadatut tilawati, sujud tilawah mesti punya wudu. Kenapa punya wudu Bu sujud tilawah? Karena dia mah adanya di dalam sholat, ataupun sujud tilawah juga di luar sholat mesti punya wudu. Kalau menjumpai beberapa ayat di situ, namanya ada ayat apa? Ayat saja. Pak Ustadz gimana sih doanya? Panjang. Cukup aja lah baca Subhana Rabbiyal A'la atau Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi, boleh. Itu namanya sujud tilawah. Hari Jumat biasanya baca sajadah. Dia biasanya di rakaat pertama kan. Allahu Akbar. Baca surah. Ketemu sejadah, ngapain dia Pak? Sujud. Allahu Akbar. Jangan pakai ruku, cuman sujud doang. Baru itu Bang. Yang sholat orang baru, nggak sujud dia, nganggap dia benar. Imamnya salah, nggak langsung ruku, langsung sujud. Sholat apaan? Kata Sarmidi. Kata Sarmidi. Yang salah siapa Pak? Makmum atau imam?
Kenapa? Karena dia nggak tahu kalau itu sujud tilawah. Di Al-Anwar masih ada, hari Jumat masih ada. Di sini praktekin aja Pak, nggak apa-apa. Baca saja, nggak apa-apa. Pasti bubar, bingung. Satu bingung, kedua nggak apa, sama saya juga nggak apa. Waktu zaman kuliah nggak S1 saya apa itu. Sekarang udah kebanyakan TLCM, ada Cina-Cina pakai celana pendek, hilang apa lagi? Itu Pak ya, sujud tilawah. Wa syukri, ibu sujud syukur. Bu, sujud. Ibu nonton nggak sih Bu Indosiar Akademi Dangdut 7? Iya kan Bu? Jurinya ada 4. Paling pojok sebelah kanan cewek pakai jilbab cantik itu, namanya Lesti Kejora. Bener nggak Bu? Mantan saya itu. Percaya nggak Bu? Ya udah nggak percaya, mau ketemu betul. Nah Bu, itu di Akademi Dangdut itu ada yang janggal loh. Saya beberapa kali ceramah saya sampaikan, karena jangan sampai kita anggap tuh kan finalis 2 tuh, 1 tereliminasi, 2 masuk. Lah kalau masuk babak selanjutnya ngapain dia Bang? Ya kata kita sujud, padahal bukan. Ingat PRT ya, sujud syukur 2, 1 kalau dapat nikmat mendadak, 2 terhindar dari bahaya. Nah yang finalis masuk itu dapat apa tuh? Nikmat mendadak kan? Sujud dia, itu bukan sujud syukur. Kenapa ibu sujud syukur? 1 nada, 2 lutut, 3 punya wudu. Jangan begitu. Yang pertama ngadep, 2 lutut, 3 wudu. Syaratnya tuh Kang Agus tuh syaratnya. Yang kedua tuh titik, mesti niat. Nawaitu sajadat syukur sunnatan lillahi. Include 1 paket Allahu Akbar. Sujud sekali, tumadinah bangun, udah itu namanya sujud syukur yang benar. Jadi di Akademi Dangdut itu bukan. Kenapa Bu? 1 enggak ada, 2 enggak nutup, benar kan? Ketiga enggak punya wudu. Kalau enggak punya wudu Pak, dianggap itu sujud syukur abang dosa besar. Makanya kemarin saya WA sama teman saya ada di mana, Mesir, namanya Muhammad Salah, striker Liverpool nomor 11. Dia kan sujud kalau menggolkan. Saya tanya itu, Mang Salah itu sujud apa? Ini kan udah sujud syukur, sujud bentuk saya senang, nggak apa-apa. Itu namanya sujud senang, bukan sujud syukur. Tapi kalau dianggap sujud syukur dosa Muhammad Salah. Kenapa? Enggak ngadep, 2 enggak nutup, 3 enggak punya. Bodoh. Itu tuh ya. Tuh namanya itu bab daripada orang yang tidak punya. Bapak Ibu hadirin, kita isya jam berapa Pak? Setengah 8. Mohon maaf Padeku, Ibu Bapak, saya bawa mobil parkir di atas. Saya ini Padi ada undangan ngisi haul di Pulau Singkep, di rumahnya Bang Haji Amirullah, di tepatnya di Perumahan Indah Sejahtera 3. Acara haul. Sementara ke sana itu mesti lewat Antasari, macet malam Minggu lagi kan ya. Saya khawatir takut terlambat, maka saya dengan berat hati sebenarnya. Cuma dia jauh-jauh undang. Mudah-mudahan saya cukup waktu nyampe di sana. Amin ya Rabbal alamin. Karena sayang kalau nggak kesana, beseknya Bukti Minang. Jadi kalau nggak kesana, kalau mau jamaah mau ikut PRT nggak apa-apa, tuh kosong mobil saya, pulang dapat besek. Kalau mau ikut mah nggak apa-apa, temenin saya. Gimana? Pak mau ikut nggak Pak? Padi saya izin Padi ya, takut nanti sayanya nggak cukup waktu Pak, karena Isya ini 10:7:35. Abang besok sekalian aja bikin akun TikTok live, lebih siaran lebih mantap, nggak apa-apa. Jadi ada TikTok yang banyak. Saya biasanya
live TikTok Pak, cuman saya nggak ada kotak gitu. Ya. Pelan ini Maya, kan malu masa Ustaz nggak punya kotak. Dan gitu Pak, mohon maaf dari batin, mudah-mudahan kita berkah, sehat semua, amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa Ibu, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf dari batin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak saya benar-benar kita maaf Pak ya. Pak RT mau ikut Pak RT? Ikut nggak yuk? Ini mah bukan ngalem-ngalem nih. Ini kan haul plus dia bayar vidya tiap tahun, pulang dapat beras. Benar, 10 kilo mah dapat. Kalau mau ikut ayo. Abang mau ikut agak ya? Dapat beras.